Halo sahabat Ferry Cowboy. Ya, kita selalu sebut yang nonton ini sahabat Ferry Cowboy. Oh. Kenapa? Karena kalau ditunjuk satu, pasti Ferry Cowboy tahu kamu seperti apa gitu. Kali ini episode kedua, kita menghadirkan bintang tamu. Perkop dan aku menghadirkan bintang tamu untuk bisa ngobrol langsung ya. Biar nggak cuma berdua aja, biar lebih meriah dan bisa langsung tanya-tanya dan biar bintang tamunya langsung terkaget-kaget. Loh, kok Ferry Cowboy tahu ya? Asik. Dari mana dia bisa tahu ya? Gitu kan biasanya. Selamat datang Mas Doni. Selamat datang. Kali ini berbeda dengan episode sebelumnya karena kita kedatangan Mas Doni Permana ya, atau biasa disapa Mas Doni, Pak Doni, Om Doni. Mas Doni aja enak ya. Jadi Mas Doni ini adalah pejuang karya tradisional ya, berupa anyaman pandan yang lokasinya berada di Bantul, Yogyakarta. Yang kalian lihat di sini, ini adalah hasil-hasil karya dari Mas Doni. Tepuk tangan dong, biar meriah. Nah, gitu. Sebelum kan. lo melanjutkan, kita juga didukung oleh Mbak Pia kan. Ya. Aduh, Ntar, aku cerita dulu tentang Mas Doni. nggak usah ceritain, lah malas. Aku nggak usah cerita ya. Nanti lu aja yang ceritain gitu ya. Ya udah ceritain. Jadi Mas Doni ini adalah pendiri Para Akar Indonesia, yaitu suatu wadah karya kerajinan tangan yang berbasis seni tradisi, di mana keberadaannya sekarang ini sudah hampir punah ya. Sebelumnya Mas Doni bergerak di bidang ekspor. Yes. Tapi karena satu dan lain hal, ya, ada yang tidak berkenan, ada yang bikin tidak nyaman di situ, akhirnya tidak di situ lagi, tidak di bidang ekspor lagi. Kemudian Mas Doni memberanikan diri mendirikan Para Akar Indonesia dengan visi misi yang beliau junjung tinggi, yaitu menyelamatkan dari kepunahan dan membawa karya tradisional anyaman pandan agar lebih dihargai, baik dari segi market, pelaku seni tradisi, dan baik dari daun pandan itu sendiri. Gitu teman-teman ya. Selalu ada yang baru di sebuah jawaban. Karena setiap orang selalu punya pertanyaan dalam hidupnya dan belum tahu apa jawabannya. Kadang udah tahu. Sudah tahu sih, tapi kadang tidak mantap. Nah, tidak bulat. Tidak bulat untuk Tidak istiqomah. Iya betul, tidak istiqomah. Jadi siapa tahu teman-teman yang nonton ya, sahabat Ferry Cowboy yang nonton dan bintang tamu di sini yang sudah hadir, setelah mendengar apa yang lo sampaikan, jadi memantapkan hati Asik. untuk menjalankan sebuah jawaban hidupnya. Gitu. Aku mau tanya dulu sama lo, ntar dulu ya. Ya, gue dengar. Lo bye. Oke. Aku tanya-tanya dulu sama Mas Doni. Ini kan kalau di seumuran aku ya, di seumuran aku ini aku udah jarang banget melihat teman-temanku yang punya ketertarikan memang dengan anyaman daun pandan ini. Tapi sebelum itu aku mau tanya sama Mas Doni, kenapa tertariknya dengan anyaman pandan? Padahal anyaman itu kan ada beberapa macam ya. Betul. Tapi kenapa anyaman pandan yang akhirnya membuat Mas Doni ini sangat tertarik dan mau melestarikan karena sekarang sudah hampir punah? Oke, sebenarnya pertama-tama itu bukan tentang saya tertarik, Oh, tapi gitu? saya dikondisikan sama kakak saya. Oh, dikondisikan. Jadi awalnya umur waktu itu SMA ya.
Jadi kakak saya punya usaha ekspor. Oke. Dan project pertama itu anyaman pandan dari Inggris. Kami dapat dari UK. Oh. Nah, kami dapat project dari Parlin Design UK. Dan itu anyaman pandan. Nah, saya dijebloskan di situ. Saya dijebloskan di situ. Nah, waktu itu mungkin saya belum bisa berpikir ya. Saya cuma ngikutin aja. Ikutin aja. Saya ikutin. Berproses di situ. Nah, yang paling mengena saat itu, yang sampai sekarang masih ada di memori saya itu, yaitu Bude Mukinem. Jadi salah satu penganyam. Bude Mukinem namanya. Jadi ketika saya melihat orang di usia saat itu ya, dia mungkin waktu itu 50 tahunan lah waktu itu. Dia udah seperti ibu saya sendiri. Saya memperhatikan dia gitu. Begitu dia istiqomah, dia berjalan di situ. Nah, cuman ya seperti yang tadi saya bilang, saya bukan berarti saya anti ekspor ya. Tidak anti ekspor juga, saya juga masih mau ekspor. Gitu. Cuman Bude Mukinem ini benar-benar yang tidak cukup dimanusiakan gitu di dalam prosesnya. Apresiasi langkah yang dia ambil. Nah, dari situ saya setelah dijebloskan tadi mulai itu usia 25 itu saya mulai bisa berpikir. Mulai bisa merasakan di mana Bude Mukinem harus menganyam, harus mengambil daun dari laut, naik sepeda. Nah, proses-proses itu yang sangat panjang ya. Itu membuat saya akhirnya orang Jawa bilang tresno jalaran saka kulino ya. Jadi akhirnya saya tresno. Tresno karena saya melihat. Nah, akhirnya usia 25 itu saya mulai memilih mengerucutkan mulai fokus untuk anyaman pandan, khususnya anyaman pandan laut. Laut, karena pandan sendiri itu ada laut, ada gunung, ada hutan. Nah, ini yang dipakai sekarang ini pandan laut. Laut dan gunung. Oke. Tadi cerita tentang Bude Mukinem dengan proses yang sangat panjang, akhirnya ada empati di situ. Kan? Betul. Itu prosesnya berapa lama, Mas? Jangan untuk jadi kayak gini deh. Ini kan jadi lembaran. Nah, lembaran anyaman itu prosesnya berapa lama itu? Tadi saya sedikit kelupaan karena agak buru-buru, harusnya tadi saya bawa. Itu namanya longsong. Longsong itu bahan mentah. Itu ukurannya 50 kali 100 cm. Itu dia bisa proses itu sekitar 1 minggu. Hampir 1 minggu. Ukuran 50 cm kali 100 cm. Itu dia bisa diproses tuh hampir 1 minggu. Wow. Satu orang. Dan itu prosesnya luar biasa ya, di mana dia harus ke pinggir laut, dia ambil. Nah, sedangkan di pinggir laut sendiri kan beberapa kali Bude Mukinem itu hampir kegulung rob ya, karena kan rob itu kan bahaya juga gitu. Nah, jadi resiko-resikonya itu banyak. Udah sampai rumah harus dia proses, harus dia irati, harus dia potong-potong, harus dia jemur, harus dia bla bla bla, semuanya itu sekitar hampir 1 minggu. Itu dari proses ngambil daun, memprosesnya, menjemurnya itu sekitar 1 minggu. Tapi kalau untuk menganyamnya sendiri itu nggak lama. Kalau menganyamnya itu tadi 50 kali 100 itu mungkin sekitar 1 hari jika full 1 hari itu bisa. Cuman kan pada kenyataannya dia tidak hanya menganyam, dia kan juga harus punya anak, dia punya cucu, dia punya banyak hal yang harus dia kerjakan. Ada aktivitas lain. Gitu. Kalau sekarang yang dilihat para pengrajin anyaman pandan ini, kira-kira yang paling muda itu umur berapa? Dan berapa orang? Yang paling kira-kira sekarang. Oke, baik.
Yang paling muda itu ya Budi Mukinem itu. Itu Itu paling muda. Iya. Umurnya 60 sekarang, tahun. Sekarang 60 tahun. Yang paling muda. Paling muda. Yang paling muda. Gak ada lagi. Oh, nggak ada. Anyaman ini bukan sesuatu yang membanggakan ya, bukan sesuatu yang seksi ya. Enggak, ya 60 tahun. Itu paling muda. Kapan-kapan kita ajak ke sini aja gitu. Boleh. Ya. Jadi paling muda umurnya 60 tahun. Tapi anak-anaknya tidak ada yang tertarik ya. Sebenarnya bukan hanya anak-anaknya. Budi Mukinem sendiri tidak cukup rela mentradisikan ini kepada anaknya. Karena perspektifnya Budi Mukinem sudah Anyaman 50 kali 100 dihargai berapa gitu. Masa anakku akan sengsara. Oh, karena tahu bagaimana perihnya dia kan. Jadi, prosesnya panjang, tapi hasilnya kalau untuk di kondisi sekarang mungkin kurang ya. Gitu. Okay. Akhirnya tidak melestarikan. Tidak. Budaya itu tidak melestarikan ke anak-anaknya. Cuma sekarang ini yang kita lihat, ini kan sudah jadi sebuah karya yang bagus ya, ada itu di depan ada kotak tisu, ada tas yang cantik-cantik ini. Nah, sekarang ini kalau orang mau beli, mau lihat, itu kemana? Oke. Sebelumnya mungkin saya harus juga sampaikan ini ya. Jadi dalam posisi saya mencoba untuk bersuara, untuk mencari mencari dukungan, mencari orang-orang yang satu frekuensi bahwa anyaman daun pandan ini hampir punah. Akhirnya terdengar dan Gusti Putri mulai turun. Saya enggak apa-apa ya menyebutinnya. Nggak apa-apa. Karena kenyataannya begitu. Iya, ceritakan sejarah. Iya. Karena kenyataannya begitu. Jadi saya sudah kayak orang mau tenggelam gitu. Saya udah coba teriak-teriak. Bahkan teriak-teriak saya skalanya internasional. Gimana itu? Maksudnya teriak-teriak Ya, melalui aku apa? speak melalui Instagram, medsos, media sosial. Di media sosial kan sangat luas ya, di mana kita bisa berteriak sampai kemanapun gitu. Yang poinnya saya menyampaikan bahwa kondisi anyaman ini sudah hampir punah, sudah mulai punah gitu. Nah, saya menyampaikan itu di media sosial saya dan akhirnya mulai kegelisahan saya itu ditangkap. Salah satunya oleh Gusti Putri. Nah, sekarang sudah mulai berjalan gerakan yang dilakukan Gusti Putri untuk ikut merawat seni tradisi anyaman daun pandan ini supaya tidak punah. Karena bagaimanapun anyaman daun pandan ini salah satu seni tradisi tertua di dunia dan kita masih punya. Menjadi salah satu termasuk jati diri bangsa ya. Di mana bangsa kita ini kan terbiasa dengan sesuatu yang istiqomah. Ini peninggalan. Wow, saya karena saya melihat Bang Ferry, saya melihat sesuatu yang di sini ini arif banget ya, arif sekali. Nanti bakal cerita. Aku mau dengar dulu dari Mas Doni dulu yang cerita. Oke, jadi dari Gusti Putri sudah mulai turun dan mendukung pergerakan ini. Nah, mungkin next episode bisa bisa dibuatkan untuk ruangnya pergerakannya Gusti Putri melalui Pandam Adiwastra Janalokanya. Dan kami ada di situ. Meskipun saya pribadi tetap mempunyai idealisme ya dan pemikiran yang tidak selalu harus sama. Tapi anyway di situ Gusti sangat mensupport supaya apapun itu. Banyak sekali. Jadi sekarang sudah tidak sendirian ya. Sudah ada yang karena sudah ditangkap tadi suaranya. Sudah mulai ditangkap. Nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya benar-benar sendirian. Kalau sebelumnya kesepian saya. Kesepian. Sekarang nggak terlalu saya ya. Loneliness. Oke, buat sahabat
Ferry Cowboy di sini sekali lagi kalau mereka mau melihat ya, ada yang tertarik gitu selain aku tahu di media sosialnya Para Akar Indonesia, terus di websitenya. Kalau mau langsung lihat itu kemana? Bisa di showroom kecil kami di Bugisan. Di Bugisan ada, mungkin lebih ke IG dulu ya, ke Instagram dulu, nanti akan saya ke IG. Kalian DM di situ ya, tanya-tanya di situ nanti dikasih tahu. Oke. Tadi aku tanya dulu bintang tamunya, Mas Doni untuk bercerita tentang karyanya, tentang keluh kesahnya. Kalau ini udah tahu sebenarnya ya. Ini titiknya di sini persoalannya. Tapi yang gue mau tanyain pertama tentang kegelisahan Mas Doni akan karya seni pandan yang sedikit sekali peminatnya, sudah hampir punah, dan dalam melestarikan itu selalu kehilangan sayap, tidak ada partner kan. Paling sulit karena kalau kita bergerak sendirian kan tadi loneliness. Bagaimana itu menyikapi ketika kita sedang berjuang tapi kita merasa sendirian, tapi kita tahu tidak boleh berhenti, apa yang harus dilakukan? Bisa berjuang kalau satu visi misi. Nah, yang paling penting itu visi misi dulu, satu arah, satu tujuan, satu kecintaan. Karena walaupun jelas tujuannya, kalau satunya tidak ada kecintaan terhadap apa yang dijalankan dan satunya cinta, pasti di tengah jalan akan terjadi perdebatan. Nah itu dulu. Jadi kerjasama itu akan terjalin dengan baik dan benar kalau memang benar-benar satu tujuan, satu hati, satu pemikiran. Cara boleh berbeda, yang penting niat dan tujuannya sama. Misalkan inti dari cerita Mas Doni itu kan kekayaan alam kan, kekayaan alam Indonesia. Itu yang membuat cinta. Kalaupun pada akhirnya dapat hasilnya kan itu efeknya. Hasilnya kan berupa materi pasti. Ya, cuma kalau satunya karena kecintaan terhadap alam Indonesia, kecintaan terhadap sesuatu yang bernilai di Indonesia, terus satunya lagi hanya mikirin materi, ya nggak nyambung juga. Orang yang berproses itu orang yang jatuh cinta. Tapi orang tidak akan berproses kalau tahu hasilnya doang. Benar nggak? Gitu. Gimana? Sepakat. Itu yang dirasakan pasti. Yang aku rasakan dari Mas Doni, rasa cinta terhadap anyaman. Nah itulah yang membuat akhirnya total, loyal, mau berproses, berteriak agar ada yang bantu, berteriak agar ada yang meneruskan, berteriak agar ada kecintaan terhadap anyaman. Itu kan karena rasa cinta terhadap anyaman itu sendiri. Nah itu tidak akan terjadi kalau yang lain hanya mikirin hasil, hanya mikirin materi. Yang kedua gini, orang itu tidak akan tahu Indonesia kalau tidak cinta terhadap Indonesia, walaupun tinggal di Indonesia, kan gitu. Jadi kalau memang kita cinta Indonesia, kecanggihan itu dijadikan sarana untuk
membudidayakan, untuk melestarikan, untuk meneruskan apa yang ada di alam Indonesia. Nah, kadang-kadang kecanggihan itu dijadikan pembanding. Asik. Aduh, rasanya kampungan lah Ya. ngurusin anyaman. Aduh, rasanya hidupku ketinggalan lah. Karena antara kealamian, kenaturalan dibandingkan dengan kecanggihan. Padahal tujuan adanya canggih itu untuk mempermudah. Nah, kadang-kadang itu tadi dijadikan pembanding antara kecanggihan dan kebudayaan. Gitu. Jadi gengsi. Gengsi. Lebih Akhirnya jadi menilai kalau hal yang modern, segala sesuatu yang modern itu lebih bernilai daripada yang natural. Iya. Padahal tujuan adanya kecanggihan itu justru untuk mempermudah, untuk sebagai sarana supaya nilai-nilai yang ada di Indonesia ini terlihat. Contoh, misalnya kalau misalkan rata-rata anyaman ini pasti awalnya dibuat dengan tangan kan. Ya. Nah, hitung-hitungannya kalau dengan tangan bisa jadi seminggu. Ya. Dengan kecanggihan bisa jadi 1 hari. Artinya kan sekali lagi kecanggihan itu sarana untuk mempermudah. Nah, kadang-kadang terlupakan. Kan dijadikan pembanding tadi. Dijadikan pembanding. Nah, jadi artinya kerjasama itu akan terjadi kalau ada kecintaan terhadap itu sendiri gitu. Oke. Sampai sekarang pun masih sulit kan untuk membudidayakan orang menganyam. Ya. Artinya masih sedikit sekali yang cinta dengan anyaman pandan ini. Menurut lo gimana caranya membuat orang akhirnya punya rasa cinta dengan karya anyaman pandan ini? Karena kalau mau ngomongin hasil, mau ngomongin hasil uang di situ ya, apresiasinya kan pasti aduh gitu dulu. Tapi kalau ada rasa cinta kayak yang dilakukan sama Mas Doni ini, itu jadi nomor sekian. Gimana caranya akhirnya orang-orang itu jadi cinta sama karya Indonesia ini, karya sehingga mau meneruskan gitu iya. Maksudnya. Anyaman itu kan salah satu aja. Betul. Dari sekian banyak harta yang ada di Indonesia. Ya kita tidak akan nyaman, kita tidak akan tahu kalau kita tidak punya rasa suka ketika di mana kita tinggal. Rasanya aneh kita tinggal di sebuah tempat tapi kita tidak cinta dengan tempat itu. Mending pergi aja dari tempat itu. Benar nggak? Jadi di sini bukan soal modern, bukan soal canggih, bukan soal keren. Hiduplah berdasarkan dari mana kamu berada. Kalau aku hidup di desa, ya berperilakulah seperti orang desa. Cintalah terhadap desaku, sayanglah terhadap desaku. Kalau kamu tidak suka dengan yang namanya kebudayaan, dengan yang namanya hal-hal yang bernilai di Indonesia ini, misalkan kan Indonesia itu tidak jauh dari yang namanya gunung, yang namanya sawah, laut dan segala macam. Aku tidak suka dengan yang begitu. Aku suka gedung tinggi, nggak usah tinggal di Indonesia. Jadi aneh rasanya. Tinggal di Indonesia tapi mau hidup seperti di Eropa. Kan aneh itu.
Misalkan gini, lo jadi istriku, lo istriku, lo ku lamar dan ku nikahi, tapi aku mengagumi orang lain, kan aneh. Harusnya lo nggak usah ku nikahin, yang ku kagumi yang ku nikahin. Nah menurutku orang Indonesia ini aneh, tinggal di Indonesia tapi memuja-muji di luar. Indonesia apa sih? Sibuk nganyam, sibuk ini, sibuk itu. Lihat dong di luar sana. Udah ada apa namanya tuh rel kereta api di udara. Ya tinggal aja di situ. Kalau Indonesia ini tidak bernilai, manalah mungkin orang luar mau ke Indonesia berebutan. Ya. Nah jadi kadang kamu berada di situ, tapi kamu nggak di situ. Nyawanya nggak di situ. Iya, kenapa tidak cinta dengan hal-hal yang apa ini namanya tuh? Anyaman apa itu kalau bahasa garis besarnya tuh? Anyaman daun pandan. Bukan, maksudku tuh kenaturalan, keaslian, ke ini tuh. Kearifan lokal. Iya, kearifan lokal ya. Kenapa tidak suka? Padahal lo tinggal di sini. Nah, ketidaksukaan itu muncul karena tinggalnya aja di Indonesia, tapi pola pikirnya dibentuk di luar sana, berdasarkan di luar, kan gitu. Aneh, kita ini aneh. Jangan hilangkan apapun dari dirimu yang mewakili dari mana dirimu tinggal. Hey bro, what's bro? Ya itu Eropa. Artinya banyak orang yang kecintaan itu hilang karena dia pola pikirnya tidak merasa tidak di Indonesia. Banyak gini contohnya, sederhana aja. Perlo kan sering ketemu orang. Harusnya ngerti bahasa Inggris dong. Aku orang Indonesia. Kalau orang mau ngomong dengan aku ya bahasaku. Karena aku orang Indonesia. Nah itu kan tanda cinta terhadap Indonesia. Cinta Indonesia, semua yang dia pakai produk luar. Jadi aneh. Lo berada di sebuah tempat, tapi sebenarnya lo tidak di tempat itu gitu. Hanya tinggal saja, tapi tidak seperti layaknya harusnya berada di tempat itu. Nah itu kenapa itu tidak? Kenapa tidak ada rasa cinta? Bicara anyaman, saya rasa juga cuma sebuah jawaban yang mau mengundang bintang tamu yang nyeritain anyaman. Sementara ini 2024, harusnya jangan anyaman dong. Purbakala sekali. Iya, kalau bilang ini purbakala. Kalau ada yang bilang ini purbakala, kalau bilang ini jadul. Ini jadul. Ketinggalan zaman misalkan ya. Di sini bukan soal purbakala atau jadul, kita ini tinggal di Indonesia. Yang warna Indonesia seperti apa? Ini adalah bagian dari Indonesia. Nah, kalau lo mau nyeritain kecanggihan, lo jangan tinggal di Indonesia. Tinggallah di Amerika situ, kan pantas. Tinggallah di Eropa. Jadi ketika ada orang bicara tentang budaya-budaya Indonesia ini dan menganggap itu jadul, menganggap itu purbakala, menganggap itu lama, berarti dia munafik. Tinggalnya aja di Indonesia. Dadanya aja Garuda. Otaknya Eropa. Apakah harus memang ke Eropa situ baru cerdas? Kan capeknya. Yang bisa ke Eropa berarti bisa cerdas. Yang nggak bisa? Aku ini jadi narasumber loh di sebuah jawaban ini. Dan dengan entengnya menjawab. Padahal orang Indonesia. Saya rasa tidak kalah. Nah itu kecintaan itu hilang. Terus kalau untuk membantu langkahnya Mas Doni ini dalam melestarikan karya Anyaman Pandan, apa yang harus dilakukan sekarang ini?
langkah apa? Sebenarnya bukan langkah sih, Tapi terus menerus saja. konsisten. Karena sehebat apapun langkah kita, sebanyak apapun langkah yang kita buat, kalau tidak terus menerus kalau bahasa kerennya itu konsisten. Malas aku tuh ngomong konsisten tuh kayak keren lah. Istiqomah. Jadi bahasa dusun aja, terus menerus. Terus menerus. Kalau kita sambungkan di agama itu, di perkataan Tuhan, akan aku kabulkan dan beri jalan siapa saja yang bersungguh-sungguh. Nah, kalau bisa jangan sungguh-sungguh di mulut, Ya. sungguh-sungguhlah di hati. Kalau ada orang yang kan gini, kenapa susah banget untuk membuat orang cinta terhadap Indonesia misalkan? Ya karena yang menceritakan tentang Indonesia itu sesungguhnya tidak cinta Indonesia. Gitu. Nah, terus menerus saja latihan. Karena gini, berhasil dengan proses yang capek itu membahagiakan. Dan ada kebanggaan. Gitu. Kalau bicara pabrik, semua hal bisa dijadikan sesuatu kan lewat pabrik. Ya. Anehnya di mana? Justru karena dibikin tangan dan manusia itu sendiri yang ngerjain, mahalnya di situ. Cuma karena tolak ukurnya kecanggihan, makanya seakan-akan tidak ada nilainya. Ya. Apakah Indonesia merdeka karena alat perang yang canggih? Zaman dulu terkenalnya bambu runcing. Bambu runcing. Nah, jadi aku pribadi mengapresiasi sangat dan lakukan itu terus menerus. Jadi tidak langkahnya apa enggak, Lakukan saja. terus menerus, Semangat. terus menerus. Yes. Gitu. Ada yang mau diceritakan apa? Ya. Boleh. Boleh. Karena sebenarnya kalau kita mau bicara produk-produk ini tidak berhenti pada anyaman, Bang Ferry sama Vivi. Jadi contoh aja nih ya, ini satu produk ini. Ini saya bisa melibatkan beberapa tempat. Jadi di sini memang produk ini saya konsep dengan proses produksi itu padat karya. Karena kita orang Indonesia ya. Orang Indonesia dia punya sistem padat karya, jadi dia akan dengan banyak orang. Jadi satu produk ini ada Pak D Sariman, ada Bude Mukinem, ada Pak D Drio, akan ada batik, itu banyak sekali. Nah, cuman kalau secara logika, akhirnya saya itu sering dikritisi karena harga saya jadi mahal. Kenapa nggak bikin satu tempat di situ punya karyawan? Kenapa kamu harus ke sana? Yang ngerjain semuanya di Iya. situ, akhirnya biaya produksinya lebih rendah. Nah, padahal Bude Mukinem, Pak D Sariman, Pak D Rubio, dan yang lain-lain, itu kan secara usia mereka udah tua. Jadi ada problematika sendiri lagi untuk tentang persaingan pasar ya, persaingan pasar di mana akhirnya sering kami itu ketika kami melakukan offering ya, penawaran produk itu selalu gitu. Oh, di sana lebih murah, gitu kan? Di sana lebih murah. Atau bahkan mereka akan mengcompare gitu dengan sama-sama tempat tisu. Ada tempat tisu plastik itu lebih murah. Gitu. Hanya ngambil murahnya aja. Jadi sekarang ini di sebuah jawaban ya,
di Bang Ferry ini menjadi momen buat saya, ya, tanpa saya harus berpikir apapun nanti gitu ya, bahwa saya di sini hanya ingin menyampaikan ini bisa tetap lestari jika memang seperti tadi Bang Ferry bilang bahwa cinta itu tumbuh, cinta itu ada, sehingga tidak lagi bicara tentang kalkulasi, Bang. Ya, cintailah segala sesuatu, dimanapun kamu tinggal, cintailah tempat yang kamu tinggali. Dan apapun yang ada di tempat yang kamu tinggali. Itu baru namanya yang sebenar-benarnya. Karena tidak cinta, makanya tidak mengerti nilai. Tinggal saja. Ya. Nah. Cintailah segala hal yang engkau lihat dan dengar. Cintailah segala sesuatu di mana kamu berada. Dimanapun kamu berada, cintailah tempat itu. Hiduplah seperti tempat, hiduplah seperti di mana kamu berada. Ya. Jangan jadi badut, jangan jadi munafik. Tinggalnya di kanan, tapi cara hidup di kiri. Naiknya sepeda, tapi secara prakteknya seperti naik mobil, kan kebalik-balik. Aku kan lihat ini ada di Seru loh. website Karya Kreatif Indonesia, Iya. ya, masuk di situ. Indonesia. Berarti banyak yang ini udah kelas internasional bisa lihat juga. Iya, iya. Aku mau tanya ini, jujur-jujuran aja. Iya. Lebih banyak mana orang suka? Orang kita atau orang luar justru? Ketika menawarkan ini. Jangankan menawarkan ya, saya itu lebih nyambung ngomong sama orang luar. Ngobrol. Bukan, maaf ya Bang Ferry, saya sharing, itu saya nggak tahu kenapa, saya lebih sering terkonek ketika ada orang Prancis. Nah, kayak ini kan Prancis nih. Ini produk kirim ke Prancis semua. Dan di Ini Prancis apa itu nih? menganyam. Ini apa ini? Ini tutorial menganyam. Ini tutorial menganyamnya, bukan produknya. Bukan, ya, ini tutorial. Tapi orang Prancis yang pesan. Miris itu. ini miris, serius. Ini miris. Aku pikir ini tuh tas, kotak ya, sama kayak gini kan ini kotak gitu. Ternyata di dalam kotak ini adalah tutorial buat membuat produk. Membuat anyaman pandan. Lembaran anyaman. Iya, lembaran pandan. Ini kalau jadi ini ukurannya akan berapa kecil, tapi nanti akan dibentuk seperti ini jadinya. Oh, Jadi hasilnya kayak gini. seperti ini. Ini tutorialnya. Iya, tutorialnya lah, cara menganyam. Dan lebih banyak orang luar. Orang luar. Memangnya kalau ini dijual ini berapa? Kemarin saya jual ke Prancis itu Harganya? 250. Satu paket. Satu paket ini. 250. Itu nggak terlalu mahal. Cuma perbandingannya Ya. berapa banding berapa? Orang luar beli, orang Indonesia beli untuk proses menganyam ini, ngajarin nganyam. Nah, sebenarnya ini kan produk yang ide gagasannya itu murni saya dengan pembeli saya di Prancis. Tapi pembeli saya yang Prancis itu bilang sama saya bahwa ide saya ini boleh kamu pakai untuk di Indonesia. Tetapi saya udah jalan hampir 5 tahun untuk mempresentasikan ini. Ya sampai hari ini nggak ada satupun yang tertarik. Belum ada yang tertarik. Ini ngeri-ngeri sedep sih menurutku ya. Ini kan cara mengajar untuk memperkenalkan ini loh anyaman dari Indonesia. Tapi yang tertarik dan mempelajari itu orang luar. Akhirnya mereka jadi mengerti. Satu sisi mau memperkenalkan, tapi sisi lain mereka jadi mengerti. Harusnya cukup menjual aja. Ya.
Harusnya. bukan di prosesnya ya. Itu. Wow, keren semua jawaban. Gimana deh? Menurut lo Gimana, gimana? Bang Ferry? Ini kan mau melestarikan, tapi nawarin ke orang-orang kita tidak ada yang tertarik. Begitu ditawarin ke orang luar, mereka sangat antusias. Kalau orang kita lebih pada berhenti di harga. Iya. Jadi mereka ya berhenti di harga aja. Untuk visi misi mereka tidak. Ya harga, pokoknya harga. Selama kita berpikir bahwa canggih itu bernilai, ya pasti sesuatu yang sifatnya jadul tinggal. Apa yang ada di Indonesia ini bukan jadul namanya, tapi itulah Indonesia. Harusnya berpikir gitu. Sekali lagi, kecanggihan itu sarana kemudahan, bukan pembandingan. Satu. Yang kedua, walaupun ngeri-ngeri sedap, lo sahabatku, kita tinggal di tempat yang sama. Aku punya cita-cita untuk melestarikan sesuai di mana kita berada. Dan lo tidak membantu. Ya. Kalaupun lo mau membantu, basa-basi doang. Salah tidak kalau aku minta bantu orang lain? Nggak salah. Ya udah, gitu aja. Ya pada akhirnya orang lain itu lebih ngerti dari kita sendiri. Iya, iya. Ya itu konsekuensi, resiko. Yang penting tidak punah gitu. Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Itu yang terlama. Dijajah Jepang. Banyak kan Portugis ya. Dan itu terjadi mungkin 100 tahun yang lalu ya. Sampai detik ini Indonesia itu masih terlihat natural, apalagi dulu. Sampai detik ini Indonesia itu masih tetap memahami, mengerti tentang kecanggihan, tapi tidak menghilangkan warna Indonesia kan. Apalagi 100 tahun yang lalu. Nah, atas dasar apa negara luar tuh menjajah Indonesia? Kalau bukan karena Indonesia ini bernilai. Kealamian itu, kenaturalan itu bikin sehat. Kealamian itu, kenaturalan itu bikin sejuk. Nah, itu dasar utama kenapa orang luar tertarik dengan Indonesia. Sementara kita Indonesia ini kalau segala sesuatu kita nilai dengan harga, pasti kita akan cari yang murah, kan gitu. Betul. Pasti. Ya. Tapi kalau kalau segala sesuatu itu kita nilai karena histori, perjalanannya, historinya, oh diambil dari laut, ini kan, dan dibuat dengan tangan. Pasti kita tidak mikirin harga. Kenapa barang antik itu mahal? Karena historinya. Nah, hanya orang-orang bodoh yang hanya tahu nilai, yang hanya tahu harga. Orang yang tahu harga pasti tidak tahu nilai. Orang yang tahu nilai pasti menghargai. Nah, itu tidak ada di kurikulumnya. Kalian mau tahu? Nonton sebuah jawaban. Sekali lagi ku ucapkan, orang yang hanya tahu harga tidak akan tahu nilai. Tidak akan tahu histori, perjalanan kalau bahasa kampungnya. Tapi orang yang tahu histori dan tahu nilai, ya pasti menghargai. Ketika ini misalkan diambil orang luar, efek dari kemengertiannya, barulah kita sibuk. Itu Indonesia, itu punya Indonesia, betul. Itu punya Indonesia. Banyak hal yang akhirnya harusnya dimiliki Indonesia, tapi
karena tidak mendapatkan apresiasi dari orang kita sendiri, akhirnya dia keluar. Sebenarnya kalau orang desa sih tetap tahu Indonesia sih. Yang kadang-kadang di kota lupa bahwa di Indonesia dia. Karena mungkin di kota ya. Ini baru cerita tentang ini, gue belum baca pribadinya. Iya belum. Ini Boleh nggak aku bertanya? Boleh. Dasar kecintaan terhadap hal seperti ini apa? Awal muasal. Coba ceritain. Karena nggak akan mungkin kan hanya karena dijerumuskan aja terus cinta. terus ngelihat Itu kejawaban yang diplomatis itu. Tidak menarik. Kenapa kenapa sampai seolah-olah menyia-nyiakan hidup sendiri demi kecintaan terhadap sesuatu yang bernilai di Indonesia? Ya. Kan pasti punya sejarah. Mau ngopi dulu agak? No. Enggak ya. Tadi yang diceritain berarti hanya kulitnya aja kan. Ya. Karena gini. Kenapa aku bertanya begitu? Aku tidak mau yang kita obrolkan ini, yang kita berdua menceritakan lo, yang kita katakan bahwa lo cinta anyaman, lo cinta ini, tapi hanya basa-basi gitu. Okay. Jadi kalau lo terangkan sejarahnya yang pada akhirnya suka yang namanya anyaman, biar mikir yang nilai. Okay. Takutnya lo cuma dianggap cari muka aja kan, biar dapat bantuan. Ya mending belak-belakan. Ya iyalah kan gitu. Iya. Iyalah. Jadi lo ceritain. Ngomong lagi di sini suarakan, ceritakan yang sebenarnya. Itu. Di area ini, di area anyaman ini, itu pertama yang bikin saya jatuh cinta itu saya merasa nyaman. Jadi anyaman nyaman. Itu. Saya seperti punya rumah di situ. Feels like home. Jadi saya seperti punya rumah sendiri di situ. Dan di situ setelah saya lebih masuk lagi, saya seperti ditemukan kayak tadi Budi Mukinem dan lain-lainnya, banyak orang itu saya seperti setiap ketemu ada charge gitu. Ada sesuatu yang saya bisa banyak belajar dari orang-orang itu. Dan kebetulan secara personal, saya suka alam. Oh artinya gini Gi, bahasa simpelnya, biar gampang dimengerti. Ketika dirimu ketemu kenyamanan terhadap apapun, pasti pada akhirnya jatuh cinta. Karena orang yang nyaman, orang yang ketemu nyamanan, orang yang ketemu kenyamanan sudah pasti cinta. Orang cinta belum tentu nyaman kan? Iya. Gitu. Nah, tapi ternyata setelah masuk semakin dalam, di situ ternyata banyak sekali yang harus diperjuangkan ya. Maksudnya, oh ini ternyata ada PR ini, ternyata tidak diapresiasi dengan baik. Oh ternyata Pak D ini, nah masing-masing punya cerita dan saya menjatuhkan, memberikan hidup saya di situ. Secara total. Yang pernah lo jelasin, cinta itu segala hal baik. Begitu punya rasa cinta, di situ juga. Dari tadi aku merenung itu satu, karena yang aku rasakan terhadap Mas Doni ini begitu cintanya dengan anyaman. Nah pasti kan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak akan ada akibat kan kalau tidak ada sebab.
Nah dari tadi aku merenungkan sebabnya. Atas dasar apa sebegitu cinta, kan gitu. Atas dasar apa akhirnya Sebegitu, nyaman? Sebegitu cintanya. Iya. Gitu. Jadi berarti setelah aku renungkan, aku baca. Aku tadi sambil merokok sambil ngebaca. Cuma nggak gini aja kan. Jadi ada orang yang ketika di tempat ramai dia nyaman. Ada orang yang ketika dia menyendiri dia nyaman. Ada orang yang karena ngobrol terus dengan banyak orang dia nyaman. Ada orang yang ke tempat yang canggih, akhirnya dia nyaman dan jatuh cinta. Nah Mas Doni ini menurutku kealamian, kenaturalan, keaslian itu yang membuat dia nyaman. Jadi benar-benar pingin mengindonesiakan Indonesia Kembali. lewat anyaman. Yes. Jadi menurutku pingin mengindonesiakan Indonesia lewat anyaman salah satu. Lewat anyaman. Ada lagi misalkan pingin mengindonesiakan Indonesia lewat keramik. Oh ya, ya. Ada lagi yang ingin mengindonesiakan Indonesia dengan pegunungan, Yes, melestarikan pegunungan. Ya. Nah, dari situ aku bisa rasakan bahwa keaslian yang buat dia cinta. Itu dasar utama. Itu dasar utamanya. Ya. Dan maaf saya potong. Apa yang disampaikan Bang Ferry ini sudah saya bikin pameran. Itu sekitar 7 tahun yang lalu. Saya pameran di Jakarta dengan tagline mengindonesia kan Indonesia. Jadi kembali menjadi Indonesia. Itu 7 tahun yang lalu saya pameran di Jakarta. Dengan titel itu, dengan nama itu. Dan sebenarnya akan indah loh kalau dikolaborasikan ya. Ya. Keaslian Indonesia dikolaborasikan dengan sebuah kecanggihan. Nah salahnya kecanggihan itu menutupi keindonesiaan. Sayangnya. Sekarang ini. Karena gini, aku itu udah sering melihat, mendengar, ngobrol dengan orang yang selalu berkata cinta Indonesia, cinta Indonesia, cinta Indonesia tuh udah bosan sebenarnya. Tapi ketemu lo benar-benar cinta Indonesia. Walaupun otakmu ada Eropanya. Walaupun otakmu ada kecanggihannya. Tapi nyawamu adalah Indonesia. Mudah-mudahan orang kayak lo banyak. Amin. Biar Indonesia ini tidak hilang. Ya. Jangan sampai Indonesia ini hanya menjadi sebuah negara gitu. Paham kan? Ya. Ternyata aku cerdas ya dalam menjelaskannya. Ada. Iya, runut sekali. Oh gitu. Aku berasa loh cinta Indonesia. Mau tahu ciri khas orang Indonesia? Dari apa? Nggak ada yang tahu kan? Kalau menurutmu ciri khas orang Indonesia apa? Dari
rasanya orang Indonesia itu seperti apa? Karena banyak yang gini. Nah, Misalkan Indonesia salah satunya batik. Dia pakai batik kemana-mana. Tapi kok oke lu pakai batik aja gitu. iya. Tapi tingkah laku, bahasa, rasanya nggak. Gini, Kayaknya nggak kayak- aku mau ngajarin yang di sini karena aku bisa baca itu, aku bisa jelasin itu karena melihat lo. Jadi lo itu tolak ukur. Makanya semangat. Kita tiap ketemu orang itu kan belum tentu bisa ngobrol. Betul. Ya. Nah, tapi kita pasti tahu dia orang Cina, dia orang Eropa, gitu. Dia orang Asia. Nah, cara kalian mengetahui ciri khas orang Indonesia itu gimana? Dari gerak-geriknya. Bisa dibuat-buat, Gaya bahasa, komunikasi. bisa dibuat-buat. Menurutku lo pribadi yang sangat halus hatinya. Sangat halus hatinya. Sangat lembut hatinya. Tahu nggak, tata krama itu tercipta karena apa? Karena kehalusan. Adab itu tercipta karena kehalusan. Saling menghargai itu tercipta karena kehalusan. Nah, menurutku lo salah satu orang Indonesia yang hatinya memang Indonesia. Aku merasakan lo hatinya halus, lembut. Kenapa ini kuceritakan? Seperti yang aku bilang tadi bahwa aku sudah bosan dengan orang yang suka Indonesia itu. Tapi pada prakteknya tuh tidak sesuai. Nah, lo enggak lo. Biasanya aku bosan kalau ini bohong. Ya. Kalau yang kita bahas ini bohong, lo pasti maki-maki. Tidak peduli aku. Lo mau sakit hati, mau benci. Karena bohong tetaplah bohong. Setiap hari dia ini menjerit hatinya. Bukan karena persoalan pribadi, nah itu hebatnya lo. Tapi jeritan hatimu itu apalagi yang harus kulakukan sehingga anyaman ini ada regenerasinya. Lestari. Anyaman ini punya Indonesia. Hei, ini bukan soal gengsi dan tidak ketika kalian pintar menganyam. Tapi ini kekayaan Indonesia. Saya rasa cuma orang Indonesia yang pintar bikin sesuatu dengan jari dan tangannya. Tepat sekali. Nah, lo tiap hari menjeritkan itu. Lo tidak memikirkan pribadimu. Bahkan lo dianggap stres mungkin. Dianggap gila mungkin. Dianggap tidak memikirkan masa depan. Anyaman, bosan lah dengarnya. Saya rasa sebagian temanmu juga begitu. Tapi di sini persoalannya karena lo memang mencintai itu. Hanya saja lo tidak bisa mendeskripsikan itu. Nah, aku yang mewakilinya. Biar yang merasa Indonesia harusnya mendukungmu. Kalau tidak, kalau berasa Indonesia,
tapi tidak mendukungmu dan hanya mikirin harga, itu munafik namanya. Itu bohong namanya. Itu tidak Indonesia. Jadi aku mewakili isi hatimu, mewakili harapanmu, mewakili keinginanmu. Karena kalau lo yang bicara, Orang menganggapnya ini paling demi kepentingan pribadi. Hidupmu hancur, hidupmu tidak jelas, hidupmu menangis, hidupmu apa hanya karena mikirin ini. Dan aku paham, sadar, ngerti, karena aku bisa rasakan. Kalau salah, tolong dibantah. Tidak salah. Rasa cintamu terhadap anyaman inilah yang membuatmu seperti ini. Yang membuatmu berjuang, sementara lo tidak bisa menolak rasa cinta terhadap anyaman itu. Jadi beban hatimu, beban mentalmu, bukan karena urusan pribadimu. Tapi saya rasa pernah lo berdoa sama Tuhan, ya apa-apa aku kembali kepadamu Tuhan setelah itu. Ya. Asalkan apa yang kuperjuangkan ini jadi. Ya. Pernah kan bermohon begitu? Pernah. Nah itu, aku merinding itu. Ini indraku 21. Orang lain nggak akan bisa baca itu. 21,5. Nah gue mewakilimu. Rasa cintamu. Rasa cintamu terhadap itu semua. Oh dia tidak mikirin dirinya. Ngerokok, ngopi cukup. Tapi setiap hari cuma mikirin itu. Dan satu hal yang bikin lo sangat terpukul ketika bicara anyaman. Lo berpikir bagaimana melestarikan ini. Dan satu-satunya jalan untuk melestarikan itu dengan banyak yang menyukai anyaman kan. Karena kalau tidak ada yang menyukai anyaman, nggak mungkin lestari. Sementara di sekitarmu bicara materi, harga, ini, itu yang membuat hatimu terpukul. Nah saya katakan di sini, rasa cintamu itu benar terhadap anyaman. Bukan kamu plase, bukan hanya sekedar. Kadang juga kadang capek itu, ada kalanya lo capek. Tidak saya sebutkan kapan, karena kalau saya sebutkan kapan, saking taunya gue kan. Kalau bisa kubuang keinginan dan rasa cintaku terhadap anyaman ini, kubuang aja Tuhan. Tapi kayaknya anyaman itu adalah nyawaku, hidupku. Aku bercerita ini mudah-mudahan apa yang lo jelaskan selama ini bukan hal yang dia juga susah, dibantu saja. Pun belum tentu benar. Kalau dibantu, misalnya aku yang membantu dia, tapi tujuannya aku kerenkan dikit ya, jangan bahasa dulu, substansinya. Asik. Ya, biar kelihatan aku berkelas. Kalau yang membantu itu tujuannya hanya untuk supaya ini laku, duitnya banyak, pun dia tidak mau. Jadi, tapi dia suka kalau membantu itu benar-benar untuk membesarkan ini. Menurutku dia orang cinta, orang yang jatuh cinta karena tertuduh. Karena tertuduh. Itu gimana? Coba jelasin, orang yang jatuh cinta karena tertuduh. Mau tidak mau dia harus melestarikan itu. Mau tak mau dia harus cinta itu. Tertuduh. Penerus. Tapi aku yakin, kalau ada yang tulus mendukungmu, akan besar ini. Akan sangat amat besar catat. Tapi harus ada yang tulus. Satu-satunya yang bisa membantu yang tulus.
Asal lo tidak berhenti, akan besar apa yang lo kerjakan. Ya gue menceritakan, kan lo ada banyak yang mau lo ceritain, tapi lo tidak bisa menceritakan itu. Betul. Nah, aku mewakilinya. Terima kasih. Karena ternyata pada kenyataannya lebih tahu gue terhadap dirimu daripada dirimu sendiri. Ya itulah indra ke-21 emang seperti itu. Mau ngopi dulu? Tadi lo bilang tertuduh. Itu maksudnya sudah digariskan Ya, seperti itu ya. Iya. Tidak bisa lari. Dari silsilah bapaknya dia. Jadi kalau kita meruntut jauh, ibarat di zaman-zaman dulu tuh, siapa yang asal misalkan menemukan gelas, akhirnya di silsilah yang keberapa orang itu secara alamiah kok cinta sama gelas dan meneruskan, nah gitu. Itu bahasa sederhananya. Menurutku anyaman ini, kenapa dia sangat cinta anyaman? Karena dari silsilah keluarganya tuh memang bicara tentang anyaman tuh kayak sebuah identitas dari bapakmu kalau nggak salah ya. Dari bapak ya? Apa dari mama? Dari mama. Dari mama ya, dari mama. Dari mama, bukan dari bapak. Dari mama. Makanya mamahmu itu sangat mendukung. Meneruskan atau membawa amanat atau membawa identitas itu emang hal yang susah. Tapi kalau tidak pernah berhenti, akan jadi. Keresahan hidupnya tuh cuma mikirin anyaman doang. Bahkan saya tidur dengan anyaman. Keresahan. Jadi bukan dibuat-buat. Tadi lo bilang akan besar ketika ada yang membantu dan membantu dengan tulus. Gimana kita ini bisa menemukan, akhirnya menemukan gitu, ada orang yang juga dengan sepenuh hati tulus membantu apapun yang kita kerjakan. Orang tulus itu tidak bisa ditemukan. Makanya kita diwajibkan berjalan terus. Itu hadiah hidup. Gitu. Kalau orang tulus itu bisa ditemukan, pasti karena ketidaktulusan. Bertebaran kamu di muka bumiku ini, kata Allah. Itu aja tugas kita. Dan berakhlaklah. Jadi tidak akan ketemu ketulusan kalau tidak berjalan terus. Nah, jalan aja dulu. Saya tinggal di Jakarta. 2009 akhir saya di Jakarta. Saya tidak pernah tahu bakal tinggal di Jogja. Tapi tugasku berjalan aja. Walaupun terpontang-panting kan, walaupun nangis mungkin, diejek mungkin, dihina mungkin. Sesuatu yang bernilai itu tidak segampang membalik telapak tangan memperjuangkan. Yang gampang diperjuangkan itu yang nggak bernilai. Ciri-ciri sesuatu yang diperjuangkan itu tidak bernilai, gampang memperjuangkan. Dan kenapa anyaman? Nah, filosofi anyaman tahu. Dari dia, dari aku aja lah. Kalau dia kan orang anyaman. Nah, kalau salah dia yang bantah. Oke. Anyaman itu tidak akan kuat kan segala sesuatu itu kalau tidak terikat. Anyaman itu kan perwakilan dari Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang sama nggak? Tapi indah. Nah itulah Bhinneka Tunggal Ika.
keterikatan. Iya. Iya. Ini kan nggak berantem dia. Aku paling bagus, lo jelek gitu enggak kan? Nah, jadi anyaman tuh kata lain dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang ngerti, nah, kalau aku ngerti, karena aku ngerti segala hal. Tinggal kalian mau tanya apa aja. Yang lo nggak ngerti nyalain kompor. Ya. Nah, jadi aku udah ceritain isi hatimu. Kalau dia mau nanti kalau mau bertanya boleh. Bertanya di sini aja. Gua aja yang nanya. Enggak, kalau dia mau bertanya di sini aja. Kalau di luar bayar. Bayar. Paling tidak rokok, kopi gitu. Gua nanya. Dalam menjalankan ini pasti banyak banyak keluh kesahnya dalam menjalankan ini. Pasti ada juga yang masih dipertanyakan apa lagi atau salahnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Oleh Mas Doni. Ya menurut lo, untuk tetap berdiri, untuk tetap semangat, untuk tidak terpengaruh dengan keadaan yang mungkin selalu pengen bikin Mas Doni ini nyerah gitu. Pertanyaannya bagaimana supaya jangan nyerah. Dia mah pengen nyerah tapi tak bisa. Namanya tertuduh. Mau tak mau. Mau tak mau harus ya. Namanya tertuduh. Kamu harus gini. Udah. Cuma nggak ada yang ngomong langsung aja. Ya. Jadi dia anyaman ini bukan lagi soal hasilnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab hidup. Di sini bicara tanggung jawab. Salahnya Mas Doni cuma satu sih. Kenapa dia lambat prosesnya? Kenapa susah dapat dukungan? Mau tahu nggak salahnya? Mau tahu nggak? Ya. Salah Mas Doni itu tulus. Salahnya karena tulus. Salahnya tulus. Coba kalau munafik. Banyak pasti yang banyak bantu. yang bantu. Orang tulus kan tidak memikirkan harga, tidak memikirkan hasil. Orang tulus itu ketika sesuatu yang dia perjuangkan besar, bahagia, itu aja. Kadang-kadang dia sendiri tidak bisa nikmati itu, tapi senang. Oh ini, kan gitu. Nah, salahmu tulus. Mulai hari ini lo rubah, jangan tulus. Pasti banyak bantu. Jadi gimana caranya biar Mas Doni ini punya banyak bantuan? Tata cara agar sukses dalam sebuah perjalanan. Jangan tulus. Nah, salah dirimu tulus. Dan orang tulus langka. Orang baik banyak. Orang baik belum tentu tulus, Mas Doni. Orang tulus sudah pasti baik. Jadi kesalahan fatalmu dalam memperjuangkan anyaman ini bukan karena konsep, bukan karena tidak ada yang belajar nganyam, bukan kesalahan fatalmu tulus. Harusnya lo nggak usah tulus, pasti banyak yang bantu. Karena kan kalau tidak tulus tuh ujungnya kan hasil. Besok nggak usah tulus aja Mas Nggak Doni, usah biar banyak tulus. bantu. Nah, ketemu jawabannya kan di sebuah jawaban. Sebuah aja. Menurut Mas Doni tulus sih salahnya. Sebuah jawaban episode kali ini adalah jangan jadi orang yang tulus, biar apapun yang kamu lakukan banyak yang bantu dan banyak menghasilkan keuntungan. Tepuk tangan dulu. Tapi tidak mudah itu. Apa? Tidak nyaman. Iya. Kan lo
ini kan kita jawab begini kenapa? Kenapa ini susah dibesarkan? Oh. Iya. Karena lo kenapa? nggak tulus. Karena lo tulus dengan anyaman ini. Ada air putih ya? Kenapa orang tulus itu banyak musuhnya pada akhirnya. Disepelekan. Karena dia berada di ruang lingkup orang yang tidak baik. Nah, lo mestinya kalau lo mau besarin anyaman ini, lo bicara bisnis. Jangan bicara nilai. Itu ya nggak bisa, Pak. Nah iya, kan mau besar enggak? Itu yang nggak bisa Ya, susah. aku mau cerita sedikit. Iya. Seminggu yang lalu, ada project mau turun Iya. dari Jakarta. Oke. Jumlahnya cukup besar. Iya. Tapi dia menawar. Dia nawar. Padahal sebelumnya dia cerita, dia habis beli rumah 10 miliar. Suaranya kencengkan dikit. Oke. Akhirnya dia tawar, produk itu dia tawar. Jelas tawarannya itu nggak masuk. Tapi aku kerjakan. Tetap dikerjakan. Tetap saya kerjakan. Sekarang berproses. Orang tulus tidak berhitung. Orang tulus itu tujuannya itu lebih kepada kebahagiaan. Orang yang tidak tulus tujuannya lebih kepada hasil. Gimana itu nggak saya terima? 2-3 hari saya nggak ke Pak di penjahit gitu ya. 2 hari 3 hari saya nggak ke sana. Mereka sudah kebingungan. Karena tidak ada pekerjaan buat mereka. Ketika kita sulit dalam langkah hidup, walaupun yang kita perjuangkan benar, gitu. Sebenarnya itu cara Tuhan memberitahu bahwa itulah yang sebenar-benarnya orang di sekitarmu. Ada cerita Imam Al-Ghazali. Berapa banyak temanmu Imam Al-Ghazali? Nanti ya kalau aku sudah miskin. Sekarang ini masih banyak temanku karena masih kaya. Nah, lo sudahlah tulus hatimu terhadap anyaman, mikirin orang banyak pula dengan benar-benar. Lalu jangan mikirin orang banyak dengan benar-benar pula. Nanti hidupmu susah loh. Akhirnya ada benturan tuh. Satu sisi tidak mau kan sebenarnya, tapi karena melihat orang-orang di sekitarnya yang mereka gimana ini. Ketulusan itu lebih tajam dari pedang, akan menghancurkan apapun. Ketulusan itu lebih tajam daripada pedang, akan memberi jalan hidupmu kalau engkau tetap dengan ketulusanmu. Orang tulus kupastikan demi Allah, Rasulullah, wallahi Allahu Akbar, pasti sampai ke tujuannya. Minum dulu. Kebenaran itu tetaplah kebenaran. Hidup manusia itu awal menentukan akhir. Makanya ada bahasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tanah kembali ke tanah.
Awalmu seperti apa, akhirmu pun akan seperti itu. Kalau dirimu baik, sebangsat apapun dirimu di perjalanan, sehebat apapun lo disesatkan, ujungnya pasti baik. Kalau awal hidupmu jahat, sebaik apapun yang lo alami dalam hidupmu, semegah apapun yang lo alami dalam hidupmu, kelaknya pasti jahat. Hambaku itu tergantung niat hatinya. Nah, jadi jalankan aja. Ya. Kenapa lo banyak tantangan? Kata iblis, kalau banyak orang tulus, yang dia jalankan ini bukan sekedar anyaman, tapi pada akhirnya kebersamaan. Pada akhirnya tujuannya untuk saling peduli. Pada akhirnya tujuannya untuk melestarikan. Pada akhirnya tujuannya untuk supaya bangga terhadap Indonesia. Ujung-ujungnya bagus semua manusia Indonesia nih. Gak terima iblis. Gagal dong rencana kita. Makanya akan kugoda orang-orang yang bisa kugoda. Supaya memusuhi orang yang tulus. Dengan begitu tidak akan jadi baik kita semua. Jadi ini kinerjanya iblis. Iblis itu sendiri atau manusia yang jadi iblis karena terpengaruh iblis. Gitu. Ya. Gitu. Orang tulus tuh dikhianati. Pasti supaya dia berhenti tulus. Hanya orang tulus yang tahu diri. Siapapun di muka bumi ini yang tahu diri, itu tanda dia tulus. Hanya orang tulus yang tidak mengkhianati. Hanya orang tulus yang tahu terima kasih. Hanya orang tulus yang berjiwa besar. Hanya orang tulus yang selalu bangkit. Selebihnya yang tidak seperti itu berarti jahat. Ya jangan kalah oleh keadaan. Gagal namanya. Tuhan, kata Rasul, ketika aku menyampaikan amanatmu, bagaimana kalau tidak ada yang mendengar? Bagaimana kalau tidak ada yang mengikutiku? Bagaimana kalau ada yang pada akhirnya membenciku? Bagaimana kelaknya kalau pada akhirnya dia mengkhianatiku? Tujuanmu bukan untuk mengajak, menjadikan, hanya menyampaikan kebenarannya. Jadi tugas Nabi itu menyampaikan kebenarannya. Soal nanti diturut atau tidak, diikuti atau tidak, itu urusan Tuhan. Sampaikan saja ya Rasul, sisanya serahkan ke aku. Jadi tugasmu itu hanya menyampaikan saja. Ini loh, ini loh, ini loh. Sakit hati itu karena berharap hasilnya. Nih, ku kasih contoh sederhana. Birgi mencuri itu jahat. Mencuri itu jahat. Kenapa? Karena merugikan orang. Merugikan orang. Tugasku cuma itu aja. Bukan memaksa dia untuk tidak mencuri. Ya Allah sudah kusampaikan kebenarannya. Nah, yang penting kan sudah engkau sampaikan kebenarannya. Baru berhadapan dengan aku dia nanti. Aku yang menghakiminya. Nah, jadi tugas kita ini hanya menyampaikan kebenarannya. Kan sekarang ini siapa yang banyak itu yang diridhoi. Yang dikit yang nggak diridhoi.
Hmm. Tugasnya Nabi itu menyampaikan ada Tuhan. Tugasnya Nabi itu menceritakan aturan Tuhan. Itu doang. Kewajibanku menyampaikan kebenaran. Didengar atau tidak, yaitu urusanmu. Yang penting nanti aku melapor dengan Tuhanku. Sudah kusampaikan yang seharusnya, ya Allah. Tapi tidak didengar dan tidak, bahkan jangankan diikuti, didengar pun tidak, marah aku. Kata Tuhan, aku ngomong aja belum tentu didengar, apalagi lo. Iya juga ya, ngapain aku sakit hati. Nah, jadi tugasmu itu hanya menyampaikan yang seharusnya, dasarnya kecintaan terhadap anyaman. Tapi kalau tidak berhenti, ketulusan lebih tajam daripada pedang. Saking cintanya dengan anyaman, lupa dengan dirinya sendiri. Tidak pernah kan kuceritakan sebelum syuting. Oh iya. Andai kata dia mau mencari pasangan, nih kuceritakan nih, buat seluruh cewek. Yang kenal Mas Doni. Iya, bukan soal cewek itu cantik atau jelek. Bukan soal cewek itu cerdas atau bodoh. Bukan soal cewek itu punya kerjaan atau enggak. Tapi bisa enggak terima aku nih, ini identitasku. Ini hidupku seperti ini. Nah itu halangan utama dia dalam mencari. Bukan berarti aku tidak menghargaimu, bukan berarti aku tidak menghormatimu, bukan berarti aku tidak memikirkanmu, tapi inilah aku. Itu kan persoalannya. Sehingga ketika mau cari pasangan tuh maju mundur. Pingin maju karena manusiawi, paham nggak? Yang normal. Jadi mundur, terima nggak sih aku ini begini? Ya lebih tahu aku lah dengan Mas Doni itu daripada dia sendiri. Ya itulah indra ke-25 tuh itu. Oh, udah naik tadi Ya, 20, sekarang 25. Kebanyakan orang kan cuma indra ke-6 gitu. Nah, aku 25. Nah, jadi kuungkapkan semua isi hatinya. Oh, soal pasangan nih Mas Doni. Sekarang lagi ada atau gimana? Sebelum aku nanti melempar pertanyaan ke Mas Bro. Enggak ada. Enggak. Pertanyaannya? Kapan? Itu aja. Jadi orang-orang yang punya identitas dalam hidupnya. Nah, karena tidak semua orang punya identitas. Yang disebut identitas itu ketika kita fokus dengan satu hal, itu identitas. Kalau banyak fokus dengan semua hal, itu tidak ada identitas. Kalau penyanyi, ya kadang nyanyi, kadang nge-host juga, nggak ada identitas. Nah, orang-orang yang beridentitas itu jangan nyari jodoh, pasti tidak ketemu, minta dicarikan oleh Tuhan. Kalau nyari nggak ketemu, tapi minta dicariin. Tuhan, aku begini, aku tidak bisa keluar dari identitasku, tapi aku butuh pasangan. Oh, aku ngerti Mas Doni, kata Tuhan. Innama amruhu iza arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Asik. Ternyata aku cerdas gitu ya. Bagian ada itu juga aja gitu. ngomongnya. Kalau itu mah nggak usah ikutan sama dia.
Berarti nanti akan dipertemukan. Pasti. Ya. Insya Allah. Pasti. Pasti. Pasti dipertemukan. Jadi jodoh itu ada dua jalannya. Ada dua jalan mendapatkan jodoh. Ada karena izin Tuhan, dicariin Tuhan, ada karena keegoan manusia itu sendiri. Jadi tidak semua jodoh itu dari Tuhan. Kalau murni dari Tuhan tidak akan berantem. Oh, itu jodoh di tangan Tuhan. Ya aku saja bisa ngerti lo sifatnya begini, cocoknya dengan yang begini kan. Apalagi Allah yang Maha Tahu. Ya. Namanya jodoh itu karena akur terus. Kalau nggak akur itu bukan jodoh. Nah, pemahaman orang kita ini yang namanya jodoh itu ketika sudah menikah disebut jodoh itu karena akur. Kemudian diikat dengan yang namanya pernikahan. Jadi bukan karena menikah disebut jodoh. Itu aja nggak ngerti kadang-kadang. Nggak kadang-kadang. Semuanya. Banyak yang nggak ngerti. Ya. Jodoh itu kata lain daripada karena akur. Diikat dalam sebuah pernikahan. Nah, karena akur kita ikat yuk dengan yang namanya pernikahan. Nah, yang akur itu yang dipilih Tuhan. Nah, yang dipilih Tuhan itu yang seperti apa? Yang dipertemukan. Di dalam pertemuan itu tidak ada keraguan. Langsung nyaman aja kedua-duanya. Nah, kalau satu pihak aja itu belum dipertemukan namanya. Maka ada bahasa yang namanya chemistry. Akur aja bahasa, padahal baru kenal. Nah, itu. Jadi orang harus nonton semua jawaban biar hidupnya terarah gitu. Berarti kalau yang sama pasangannya tuh nggak akur di jalan, ya nggak kayak misalnya. Ya itu keegoisan manusia aja. Itu jodoh di tangan dia. Jadi kalau dari Tuhan tuh alami, Natural. iya, tetap cocok aja, nyaman aja, berasa udah lama kenal aja, padahal baru itu jodoh dari Tuhan. Dan lo mesti minta dicarikan Tuhan langsung jodohmu, karena kelemahanmu satu. Mas Doni ini manusia paling susah dalam menceritakan Isi hatinya. ya, apa yang diinginkan dan dirasakan. Dia tipe pribadi yang mesti dimengerti. Nah, bagaimana cara mengertinya? Ya harus bareng-bareng terus. Ya. Karena dia sendiri tidak bisa bercerita. Aku mewakilimu. Asik. Siapa tahu ada yang tertarik terhadap dirimu kan? Terima kasih. Iya, dia Tadi udah kasih tahu nanti ketemu pasti. dia tidak bisa. Jadi nanti pasangannya akan mengerti karena Sering bertemu, sering bareng, sering ngobrol. ya, memperhatikan. Dia nih bukan tipe minta, tipe diberi. Tolong bikinin kopi, nah tak nyaman dia. Bukan gengsi, itu karakter. Ada yang gengsi, karena minta tuh gengsi. Dia enggak, jadi nah ini kopi, nah senang gitu. Karena bicara ketulusan, berarti dia benar-benar. Nggak perlu banyak ngomong kan. Iya, gue mewakilimu. Asik. Kalau di luar sebuah jawaban lu harus bayar. Kayaknya bakal ada yang konsul setelah ini. Bayar berarti. Kalau enggak jadi tamu di sini gratis. Kalau jadi tamu gratis. Ada yang mau ditanyakan lagi atau lo mau bercerita apa lagi? Masih adakah yang belum ketemu jawabannya di selama ini? Saya kan punya visi ya, punya mimpi, punya visi, punya harapan bahwa Indonesia ini akan menjadi Indonesia di mana anyaman itu akan ada di semua ruang.
bisa nggak itu terwujud? Karena itu goal secara pribadi ya. Saya ingin anyaman itu ada di sekolahan, anyaman itu ada di rumah, anyaman itu ada di hotel, anyaman itu ada di semua ruang. Anyaman itu dipakai sama seluruh. Contoh kayak Mbak Pia ini jangan pakai kertas. Indonesia. Boleh nggak sih ngomong gitu? Boleh. Ya boleh. Ini, ini sponsor kita ini. Kritik. Mbak Pia Jokem. Nah, Mbak Pia Jokem jangan pakai kertas. Pakai anyaman. Pertanyaanmu itu bisa terlaksana. Iya. Pada akhirnya manusia itu kan kembali ke jati dirinya. Misalkan contohnya dia pemusik, darahnya darah musisi, tapi dia kerja di sebuah perusahaan. Pada akhirnya kan dia tidak bisa membohongi dirinya bahwa dirinya musisi. Betul. Semua yang 2000 ke bawah, bahkan 90 tahun 90 ke bawah, semua yang ada di Indonesia ini kan dibikin berdasarkan anyaman. Tahun 80 mungkin barulah ada rumah kayu kan dipaku, tapi 80 ke bawah, bahkan sebelum merdeka, diikat sini, diikat situ, itulah Indonesia. Nah, jadi pada akhirnya Indonesia akan kembali seperti Indonesia, tapi dikombinasi. Lega Mas, dengarnya? Iyalah, dikombinasi maksudnya tuh dimodernkan tuh misalnya berbentuk kayak gini. Nah ini kan kolaborasi antara kecanggihan dan keaslian. Emang dulu Indonesia sebelum merdeka, bahkan sudah merdeka, ada orang jualan paku. Ada jualan, emang ada dulu. Kenapa lo perjuangkan Indonesia? Karena jati diri Indonesia itu anyaman. Semuanya itu berdasarkan di anyam. Batik itu kan di anyam, kemudian diwarnai. Ada nggak yang bukan di anyam? Nah salah satunya pandan ini. Tapi Indonesia ini kan anyaman. Lo sadar nggak? Iya. 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu ada yang jual paku. Toko apa namanya, kalau toko semen, toko apa namanya, toko bangunan ada nggak? Dan justru karena anyaman itulah Indonesia udaranya segar. Bisa dikatakan gini, baik dari yang berwujud maupun batin orang Indonesia ini dasarnya anyaman. Ya iyalah, kita kan saling berhubungan, saling keterikatan, kerjasama, itu anyaman kan. Ya kalau cuma melihat ini, konfliknya kecil. Jadi bapakmu ini sepupu dengan ini, nah bapakmu punya adik 2 pupu, nah itu kan anyaman namanya tuh, sambung menyambung. Anyaman itu kan kata lain dari sambung menyambung. Nah itulah Indonesia. Maka ada bahasa silaturahmi. Cerdas sekali. Itu yang kumaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari tanah kembali ke tanah. Asal Indonesia ini kan anyaman. Jadi sebenarnya ini salah satu sarananya aja yang lo perjuangkan itu biar kita tetap silaturahmi, biar kita tetap menghargai, biar kita tetap punya adab. Ini lambangnya. Kenapa ada kecintaan? Nah orang yang tidak punya rasa peduli, rasa silaturahmi, rasa saling menghargai, dia tidak akan suka dengan anyaman. Ya kan sambung menyambung kan anyaman.
sambung menyambung menjadi satu. Ini kan tidak tahu, kan dia tidak berantem mau tuginem, siapa tadi? Mungkin Muginem. Nah ini kurang bagus orangnya, karena di rumahnya, kan nggak ada istilah itu. Jadi anyaman itu dari kata lain dari kebersamaan. Nah lo yang lo perjuangkan itu. Jadi kekhawatiran pertanyaan terakhir tadi ya sudah terjawab? sudah terjawab. Iya. Sehebat apapun aku, sekeren apapun aku, semodern apapun aku, secanggih apapun aku, tidak akan bisa aku melupakan kampungku. Kalaupun aku berusaha melupakan, itu karena gengsiku aja. Ya. Saya rasa bohong kalau ada yang tak tertarik dengan anyaman. Kenapa jadi tidak tertarik? Nah ini jawaban pastinya. Pertama cuma karena mikirin bisnis, kemudian karena gengsi. Ya, betul. Kenapa sih kita kalau hari libur mau ke puncak? Tamasya. Setiap hari libur besar, Jakarta sepi. Ada yang ke gunung. Iya. Iya. Iya kan? Iya. 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 Sekarang ke desa. Kemarin itu aku kesini kan sebelum tahun baru, beberapa hari sebelum tahun baru sepi Jakarta asli. Oh biasanya dari rumah ke stasiun kereta itu, nauzubillah bisa tidur, bisa bikin kemah saking macetnya. Nah itu sepi. Kenapa ke gunung? Kenapa ke pantai? Terus kita melawan itu. Kalau nggak munafik apa namanya? Ya. Kan gitu. Jadi yakin. Jangan yakin sih, hakul yakin. Di atasnya lagi. Ada yang mau sampaikan harapanmu apa-apa ya tentang anyaman? Boleh. Sekali lagi aja sih. Apa? Aku punya harapan. Suaranya kencengan dikit. Aduh, Nggak kedengeran? gini loh. Jadi Nggak saya kedengeran punya yang nonton. Kalau aku denger yang nonton nggak denger. harapan tentang apresiasi, tentang rasa cinta kita terhadap nenek moyang kita, terhadap anyaman. Saya punya harapan semoga ini pemerintah juga mendengar ini. Akan ada pentingnya apresiasi seperti hari besar gitu. Kayak hari kerajinan tangan, atau hari kriya, atau hari ya sifatnya mengapresiasi, menghormati leluhur kita gitu. Itu juga salah satu harapan saya. Jadi akan selalu terkenang, terngiang, teringat bahwa kita Indonesia lewat hari itu jadi sebuah momentum bahwa ketika jangan melupakan jati diri. Yes. Intinya. Yes. Ya udah gitu aja kesimpulan. Ya. Itu harapan dari Mas Doni. Sekarang Yeah. kesimpulan dari lo tentang Mas Doni dengan kecintaannya terhadap anyaman pandan. Sebenarnya bukan kesimpulanku bukan untuk Mas Doni doang sih. Kesimpulannya buat kita dan semua yang mendengar. Jadilah yang seharusnya. Biar bernilai. Jadilah dirimu sendiri.
biar tidak terbeban. Jangan lupakan dari mana kamu berasal. Karena ketika engkau melupakan dari mana kamu berasal, kamu pelan-pelan akan melupakan asalmu. Kalau memang hidup di Indonesia dan cinta benar-benar terhadap Indonesia, Indonesiakanlah Indonesia seperti yang seharusnya. Salah satunya lewat Mas Doni dengan apa yang diperjuangkan lewat Anyaman. Tapi percayalah, apa yang Mas Doni perjuangkan akan sampai ke tujuan yang diharapkan. Amin. Itu yang aku lihat dan rasakan. Ini bukan motivasi, ini bukan sebuah harapan, tapi ini ngebaca. Dasarnya adalah satu, keyakinanku bahwa ini akan besar. Ketulusan. Karena yang aku tahu, ketulusan hati seseorang itu lebih tajam dari mata pedang. Akan menghancurkan apapun yang menghalangi. Ketulusan itu adalah kata lain dari kebesaran Tuhan. Jadi selamat berjuang. Semoga selalu dalam ridho Tuhan. Amin. Semoga selalu dilindungi Tuhan. Amin. Ingatlah Tuhanmu dimanapun dirimu berada. Dan jadilah bermanfaat buat sesama. Karena kata Allah, sebaik-baiknya hambaku adalah hambaku yang bermanfaat buat orang lain. Mohon maaf lahir batin atas segala yang dibaca. Tidak ada niat ini dan itu, hanya saja mewakili hatimu. Karena hatimu susah dalam berbicara. Kalau aku kan rada kurang ajar, jadi rada enteng gitu ngomongnya. Sukses buat lo. Secepatnya ketemu yang dicintai dan disayangi sesuai harapan. Sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Sekali lagi selamat berjuang. Itu aja. Semoga apa yang kita ceritakan sampai ke hati yang mendengar. Sehingga terketuk dengan penuh ketulusan membantu. Karena ini kebaikan. Amin ya robbal alamin. Itu aja Gi. Mas Doni, terima kasih karena kehadiran Mas Doni dengan kecintaannya terhadap Anyaman Pandan ini pasti ceritanya bisa dipetik oleh sahabat Verikobo yang nonton. Karena teman-teman semua di rumah banyak yang belum menemukan jawaban akan seluruh pertanyaan tentang hidupnya. Oh ya, aku tambah satu. Yang mesti dicontoh dari Mas Doni buat kita semua di sini dan di luar sana. Tidak ada sedikit pun rasa malu dalam memperjuangkan sebuah keyakinan. Itu yang mesti dicontoh. 2024 karena hanya manusia yang punya keyakinan dan ketulusan yang punya nilai di mata Tuhan. Selamat berjuang. Thank you. Oke. Teman-teman semua, terima kasih. Semoga setiap bintang tamu yang hadir di sini bisa memberikan sebuah jawaban untuk kamu semua. So, gua pamit dan Verikobo pamit. Kita ketemu lagi di bintang tamu selanjutnya. Ciao.